Bab 446 Underdog muncul. Kata-kata Lin Yun bagaikan sambaran petir yang bergemuruh di dalam hati semua orang. Mereka semua terlalu terkejut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Mereka masih tidak percaya bahwa orang jenius sekali dalam ribuan tahun dari Paviliun Awan Pedang tewas begitu saja oleh pedang Lin Yun. Sedetik yang lalu, Tuan Muda Ye masih menyatakan bahwa Lin Yun akan mati jika dia tidak menyerah. Tapi di detik berikutnya, dia terpotong-potong. Serangan terkuatnya benar-benar hancur saat bunga Ziyuan mekar. Serangannya bahkan tidak bisa melakukan perlawanan apapun di hadapan Lin Yun. Banyak orang masih tidak bisa menerima bahwa Tuan Muda Ye telah meninggal. Namun, jika mereka tenang dan memikirkannya, mereka akan menyadari bahwa Lin Yun tidak pernah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sepanjang pertarungan. Tidak peduli seberapa ganasnya serangan Tuan Muda Ye, Lin Yun selalu tenang dan tenang. Di sisi lain, Lin Yun mulai unggul dalam pertarungan saat dia mengungkapkan kultivasinya di tahap ke-10. Semua orang akan segera menyadari bahwa tingkat pedang mereka tidak berada pada level yang sama. Kekuatan pedang Aqua Selenik telah sepenuhnya dikeluarkan di bawah bulan yang cemerlang. Hasilnya diputuskan setelah itu terjadi. Di kursi penonton, wajah Qin Yu berubah. Dia sama terkejutnya dengan para penonton. Emosinya seperti naik roller coaster dan dia tidak bisa menenangkan diri. Dalam pandangannya, tidak mungkin Lin Yun dapat dibandingkan dengan 8 gelar tidak peduli seberapa kuat dia. Bahkan, tidak mungkin Lin Yun bisa menjadi ancaman baginya. Namun, semuanya berubah setelah Tuan Muda Ye dibunuh oleh Lin Yun. Apa yang dilakukan Lin Yun selama 3 hari terakhir ini? Bahkan setelah Lin Yun menyarungkan pedangnya, niat pedangnya tetap ada di atas panggung. Pada saat ini, auranya telah mencapai puncaknya. Dia memberi semua orang kesan sombong dan sombong ketika dia membunuh Tuan Muda Ye. Namun, Lin Yun tidak melakukan itu dengan sengaja, itu hanya bagian dari sifatnya. Dia adalah Lin Yun, bukan mainan untuk tokoh-tokoh yang diberi gelar. Gelar-gelar yang disebut itu tidak terlalu mengesankan di matanya, jadi membunuh Tuan Muda Ye hanya mengekspos ambisi Lin Yun. Dia berada di sini untuk kejuaraan dan 3 tahun terlalu lama baginya untuk menunggu. Ketika dia menyadari Qin Yu sedang menatapnya, dia menatap Qin Yu dengan dingin. Dia tidak pernah berniat menghindari Qin Yu dalam kompetisi ini. Qin Yu ingin membunuhnya dan dia juga ingin membunuh Qin Yu. Dia hampir yakin bahwa Qin Yu adalah dalang di balik kematian Xin Jue dan Wang Yan hanyalah seorang bawahan. Semua orang tahu tentang tuduhan ini, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang karena Qin Yu adalah pewaris tahta. Tapi itu tidak mengganggu Lin Yun. Karena kematian bukanlah hal yang mengejutkan dalam kompetisi, dia akan membalas dendam atas kematian Xin Jue sekaligus mendapatkan kembali nama keluarga Xin Yan. Tatapan mereka berdua beradu di udara dan intensitasnya membuat banyak orang menelan ludah. Siapapun bisa mengatakan bahwa bentrokan mereka tidak bisa dihindari, tapi sampai hari ini, tidak ada yang merasa bahwa Lin Yun bisa mengancam Qin Yu. Namun, setelah penampilannya melawan Tuan Muda Ye, sepertinya Lin Yun memiliki kesempatan. Kurang ajar, cibir Qin Yu. Jika Lin Yun berpikir dia bisa melawanku karena dia membunuh Tuan Muda Ye, maka dia bodoh. Pertempuran berlanjut, tapi keterkejutan dari kematian Tuan Muda Ye tetap ada di hati semua orang. Wajah para tetua Paviliun Awan Pedang juga gelap. Baik Luo Yuhang dan Tuan Muda Ye telah mati untuk Lin Yun, yang membuat mereka merasa seperti dikutuk. Paviliun Pedang Ling Qiao tetaplah Paviliun Pedang Ling Qiao dan tidak mungkin mereka bisa menonjol dengan adanya Paviliun Pedang Ling Qiao. Pertarungan ke-10, Tuan Muda Sui Yue dari Villa Bulan Iblis vs Su Yan dari Sekte Suantian. Tuan Muda Sui Yue adalah satu-satunya wanita di antara gelar dan pedangnya halus dan jernih seperti bulan. Dia telah mencapai tingkat tinggi dalam pedang awan sejak lama. Dia memiliki penampilan yang luar biasa dan temperamennya mengalami transformasi total ketika dia melepaskan aura pedangnya. Sepertinya dia melepaskan angin dingin yang tak berujung. Dia bahkan tidak menggunakan pedang awan yang terkenal. Sebaliknya, dia menggunakan teknik pedang yang mendominasi untuk menekan lawannya. Karena dia bertarung dengan cara ini, dia tidak tampak seperti seorang wanita. Melalui dominasinya, tidak ada ketegangan dan Su Yan menyerah setelah mengambil beberapa pedang. Penampilan Sekte Suantian di kompetisi ini sangat buruk, tidak seperti kompetisi sebelumnya. Ini membuat semua orang mulai meragukan mereka. Sebaliknya, Paviliun Pedang Ling Qiao memiliki 2 tim yang tidak diunggulkan. Ketika Tuan Yunzhen naik ke atas panggung dan membunuh lawannya dalam 3 pukulan, ini membuat seluruh suasana menjadi hening.
Banyak orang tahu bahwa Sekte Suantian tidak tahan lagi dan para tetua akan menjadi cemas jika Tuan Yunzhen tidak menunjukkan front yang kuat. Pertarungan ke-13, Ye Feng dari Paviliun Pedang Lingqiao vs Feng Ye dari Gerbang 100 Binatang. Setelah mendengar pengumuman sang putri, Luo Feng menginstruksikan, hati-hati. Jangan meremehkan Feng Ye. Dia dalam suasana hati yang cukup baik karena Bai Lixuan dan Lin Yun berhasil mencapai 16 besar, belum lagi Lin Yun bahkan membunuh Tuan Muda Ye. Jika Feng Ye bisa masuk ke 16 besar, maka Paviliun Pedang Lingqiao akan memiliki performa yang memuaskan dalam kompetisi ini. Jangan khawatir, aku pasti akan menang. Ye Feng juga merasa terpendam dari bagaimana Lin Yun mencuri perhatian. Jika dia tidak bisa mengalahkan Feng Ye, maka dia akan sangat malu. Tapi dia cukup percaya diri untuk menang karena dia berada di alam istana kuas Sovalet. Itu lebih dari cukup untuk menekan orang barbar itu. Momentum Paviliun Pedang Lingqiao tampaknya kuat. Tapi aku ingin tahu seberapa kuat dirimu. Seringai Feng Ye. Kenapa kamu tidak datang dan mencoba? Jawab Ye Feng. Biarlah, tawa Feng Ye sambil berlari ke depan. Meskipun Ye Feng menyuruh lawannya untuk datang dan mencoba, dia langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya. Biasanya, ini akan tampak tercela, tapi ini adalah kompetisi gerbang naga. Selama dia bisa menang, tidak ada lagi yang penting. Ketika Feng Ye datang, pedang di tangan Ye Feng mulai menari seperti cambuk, memanifestasikan dirinya menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti Feng Ye. Kamu, kutuk Feng Ye. Cahaya biru segera keluar dari tubuhnya dan menyelimutinya. Sementara itu, dia melemparkan kedua tinjunya ke depan. Setiap pukulannya disertai dengan kekuatan besar, yang membuat seluruh panggung bergetar. Namun meskipun demikian, dia tidak mampu mendaratkan pukulan apapun pada Ye Feng. Betapa tebalnya kulit yang dimiliki orang barbar ini. Ye Feng mengerutkan alisnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Feng Ye akan memiliki pertahanan yang mengejutkan. Rasanya seperti dia menabrak gunung yang terbuat dari logam. Hehe, ketahuan kamu. Feng Ye menyeringai dan dia melayangkan pukulan. Pukulan ini langsung mengunci Ye Feng, jadi tidak mungkin Ye Feng bisa menghindari serangan ini. Orang barbar akan selalu menjadi orang barbar. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sengaja memberimu kesempatan? Ye Feng mencibir dalam hati. Dia tiba-tiba menarik kembali auranya dan menikam pedangnya ke arah Feng Ye. Aura pedang yang datang darinya juga menyelimuti Feng Ye dalam sekejap. Ye Feng sebenarnya menahan diri selama ini. Dengan kultivasinya, mustahil baginya untuk tidak melukai Feng Ye. Feng Ye ini terlalu tidak sabar. Banyak orang memperhatikan trik Ye Feng, jadi mereka menggelengkan kepala. Sampai sejauh ini, tidak ada lagi ketegangan dalam pertarungan mereka. Hanya Lin Yun yang mengerutkan alisnya. Feng Ye mungkin mudah tersinggung, tapi dia sepertinya bukan orang yang sembrono dalam ingatannya. Ini berarti ada sesuatu yang tidak biasa terjadi dalam pertarungan. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar terdengar dari atas panggung, yang langsung menghilangkan pendengaran semua orang untuk beberapa saat. Banyak orang yang bahkan pingsan akibat ledakan tersebut. Kekuatan 10 kuali. Wajah Lin Yun berubah ketika dia mendengar ledakan itu. Tak lama kemudian, Ye Feng terlempar keluar dengan dadanya runtuh. Saat dia jatuh ke tanah, dia memuntahkan beberapa suap darah dan hampir pingsan. Mengangkat kepalanya, dia bisa melihat Feng Ye menatapnya sambil menyeringai. Kamu membodohi saya. Ye Feng berkata dengan gigi terkatup. Dia akan segera menyerah jika dia tahu bahwa lawannya memiliki kekuatan 10 kuali. Lagi pula, hanya Tuan Yanxin yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di seluruh ibu kota. Lalu kenapa? Membunuhmu semudah mengangkat tanganku, senyum Feng Ye. Ye Feng langsung ketakutan, jadi dia bangkit berdiri dan melompat dari panggung, aku menyerah. Ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa Feng Ye bahkan tidak tersentak. Dia hanya berdiri di tempat yang sama dengan senyum mengejek, yang langsung membuat wajah Ye Feng menjadi hitam. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa ada yang tidak diunggulkan. Kompetisi ini jauh lebih ketat dari yang sebelumnya. Lagi pula, siapa sangka kekuatan kasar Feng Ye sebanding dengan Tuan Yanxin. Pertarungan ke-14, Si Tuyi dari Villa Bulan Iblis vs Tuan Muda Changji dari Akademi Qintian. Pertandingan berikutnya langsung menimbulkan keributan lain karena semua orang juga menantikan pertarungan ini. Pada awalnya, tidak ada yang optimis dengan peluang Si Tuyi. Namun, setelah Lin Yun mengalahkan Tuan Muda Ye, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Si Tuyi juga bisa menang. Bab 447 Refleksi Bulan Surgawi. Lin Yun berpikir dalam-dalam. Dia secara alami tahu tentang Tuan Muda Changji, seorang jenius yang mengerikan yang dipelihara oleh lembaga Qin Surgawi.
Di sisi lain, Si Tuyi juga yang memaksanya masuk ke dalam aliran angin Yin saat di Azure Sun Rim. Ketenarannya telah mencapai tingkat Bailik Xuan sejak lama. Jadi Lin Yun tidak tahu seberapa jauh Si Tuyi telah berkembang. Si Tuyi mendarat di atas panggung dengan kipasnya. Dia mengenakan pakaian putih dan rambut panjangnya diikat. Kehadirannya bagaikan seorang bintang yang menarik perhatian banyak orang. Banyak wanita yang terpikat olehnya dan penampilannya tidak lebih lemah dari Tuan Liu Suang. Sangat feminin, komentar Li Wuyu. Xin Yan tersenyum, wanita bahkan tidak secantik dia. Adik laki-laki, apakah menurutmu dia bisa menang? Saat di perjamuan putri, dia telah menawari Anda secangkir anggur. Meskipun kalian seimbang saat itu, saya tidak berpikir bakatnya lebih rendah dari Anda. Kata-kata itu tidak salah dan Xin Yan bahkan melebih-lebihkan pencapaian Lin Yun. Kembali ke perjamuan putri, Lin Yun masih lebih lemah dari Si Tuyi. Si Tuyi jelas tidak menggunakan seluruh kekuatannya karena Lin Yun baru saja menjalani serangkaian pertempuran. Aku tidak percaya bahwa dia bisa mengalahkan gelar seperti yang dilakukan kakak. Selain itu, Tuan Muda Changji jauh lebih kuat dari Tuan Muda Ye, jawab Li Wuyu. Tuan Muda Ye mungkin memiliki gelar, tapi peringkatnya jauh di belakang Tuan Muda Changji. Kita lihat saja nanti, kata Lin Yun. Dia juga melirik Bailik Xuan. Bagaimanapun, Bailik Xuan telah berinteraksi dengan Si Tuyi lebih banyak daripada dia. Masuk akal jika Bailik Xuan harus tahu lebih banyak tentang kekuatan Si Tuyi. Namun, dia tahu dia akan menerima bahu dingin jika dia pergi dan bertanya. Sesosok tubuh turun ke atas panggung. Itu adalah Tuan Muda Changji yang memegang tombak. Dia segera memberikan peringatan, nama tombak ini adalah Black Abyss dan ini adalah artefak yang sangat dalam dan transenden. Ini mungkin bukan artefak kosmik, tapi sebanding dengan itu. Saudara Situ, berhati-hatilah. Artefak kosmik dilarang dalam kompetisi, jadi dia agak terus terang memberitahu Si Tuyi tentang artefak transenden yang mendalam. Tidak masalah. Semua orang hanya akan berpikir bahwa mengalahkanku adalah hal yang normal. Jadi tidak masalah senjata apa yang kamu gunakan, senyum Si Tuyi. Maafkan aku. Tuan Muda Changji lebih jujur dari yang dibayangkan semua orang. Dia tidak memiliki kesombongan sebagai gelar dan dia langsung menyerang begitu dia selesai berbicara. Seperti sebuah komet, dia tiba di hadapan Si Tuyi dalam sekejap dan tombaknya menyelimuti Si Tuyi dengan tekanan yang besar. Si Tuyi tersenyum dan melambaikan kipasnya ke depan. Namun, Tuan Muda Changji tiba-tiba menarik kembali tombaknya dan menusuknya, menyebabkan tombak itu terbang seperti naga. Sambil mengangkat alisnya, Si Tuyi menghindari tusukan itu. Meskipun tusukan itu meleset, suara yang dihasilkannya di udara sangat keras. Semua orang tahu betapa kuatnya serangan ini. Tapi sebelum kekuatan dalam tombak itu menghilang, Tuan Muda Changji memasukkan lebih banyak energi asal ke dalamnya dan mengayunkannya ke Si Tuyi. Teknik tombak yang sangat indah. Puji Lin Yun. Teknik tombak Tuan Muda Changji mungkin tampak biasa saja tanpa trik yang rumit, tapi itu memanfaatkan kekuatannya sepenuhnya. Faktanya, serangan berikutnya lebih kuat dari yang pertama. Kekuatan tombak itu akan terus tumpang tindih dan bertumpuk. Kekuatannya sangat besar, sehingga dia bisa menghancurkan lawannya dengan momentum cepat atau lambat. 10 jurus kemudian, tekanan yang dipancarkan dari teknik tombak biasa Tuan Muda Changji mendekati level alam Istana Ungu, yang mencekik. Setelah 3 jurus berikutnya, kekuatan dalam tombaknya tumbuh ke tingkat yang tidak bisa dipercaya. Melihat bahwa tidak mungkin untuk menghindari serangan ini, Si Tuyi tersenyum. Tepat ketika tombak itu akan mengenainya, dia tiba-tiba melompat dan mendarat di ujung tombak. Adegan ini langsung membuat banyak orang terkesiap karena Si Tuyi bisa saja terbunuh jika dia lebih lambat sedikit saja. Namun sekali lagi, adalah hal yang bodoh bagi Si Tuyi untuk berdiri di ujung tombak karena dia akan tetap mati jika Tuan Muda Changji melemparkannya dari tombak tersebut. Namun adegan selanjutnya melebihi ekspektasi semua orang. Dengan senyum tipis di bibirnya, Si Tuyi merentangkan kedua tangannya dan terbang di ujung tombak, yang membuat wajah Tuan Muda Changji berubah. Dia segera mundur dan pergelangan tangannya mulai bergetar hebat. Seketika, tombak itu terasa seperti gunung berapi yang meletus. Si Tuyi masih terbang di sekitar tombak dan tidak peduli bagaimana Tuan Muda Changji mencoba melepaskan Si Tuyi, dia masih terus maju ke depan. Enyahlah. Tuan Muda Changji meraung dan menarik tombaknya ke atas. Dengan itu, Si Tuyi tidak punya pilihan lain selain mendarat di tanah. Tapi sebelum kakinya menyentuh tanah, dia menusukkan kipasnya ke depan seperti pedang ke tenggorokan Tuan Muda Changji.
Menghadapi serangan ini, Tuan Muda Changji tidak mengubah tombaknya dan dia mengayunkan tombaknya dengan ganas seperti sebelumnya. Tidak peduli seberapa ganasnya serangan Si Tuyi, dia tidak bisa menembus pertahanan Tuan Muda Changji. Di sisi lain, aura Tuan Muda Changji mulai meningkat semakin dia mengayunkan tombaknya. Ketika Si Tuyi melihat bahwa dia tidak bisa menembus pertahanan Tuan Muda Changji, dia mundur setelah serangkaian serangan ganas. Mari kita akhiri permainan di sini, kata Tuan Muda Changji sambil mengayunkan pedangnya. Pada saat ini, kekuatan yang terkandung dalam tombaknya telah mencapai tingkat yang menakutkan dan seluruh panggung bergetar. Ketika tombak itu melesat di udara, tombak itu mengeluarkan percikan api dari seberapa cepat tombak itu diayunkan. Pada saat yang sama, senyum akhirnya menghilang dari wajah Si Tuyi dan ekspresinya menjadi serius. Pantulan bulan surgawi. Tepat pada saat itu, sebuah ilusi akhirnya muncul. Sebuah danau yang memantulkan bulan dengan paviliun di tepi pantai. Ini secara alami adalah jiwa bela diri Si Tuyi, yang mengejutkan Lin Yun. Bagaimanapun, jiwa bela diri yang mampu menciptakan fenomena adalah milik para jenius yang mengerikan. Ketika fenomena itu muncul, tombak Tuan Muda Changji akhirnya melambat dan Si Tuyi terbang ke paviliun yang tampak halus. Ketika tombak itu mendarat di tanah, tombak itu menciptakan ledakan besar di danau. Pada kenyataannya, ujung tombak itu menancap ke tanah dan bergetar. Namun, Si Tuyi terlihat anggun saat dia berdiri di atas paviliun dan dia melemparkan kipasnya, menghentikan Tuan Muda Changji yang mencoba mengambil tombaknya. Berjemur di bawah sinar bulan yang elegan, Si Tuyi turun dari paviliun dan mendarat di atas tombak. Tombak itu bergetar hebat seperti naga yang marah. Tombak itu bergetar begitu hebatnya sehingga membuat seluruh panggung bergetar. Namun, begitu Si Tuyi mendarat di atasnya, tombak itu langsung menjadi tenang. Si Tuyi melambaikan tangannya dan memanggil kipasnya kembali. Sambil membuka kipasnya, Si Tuyi berkata, keberuntungan, pemenangnya telah ditentukan. Ada luka di dada Tuan Muda Changji dengan darah yang terus mengalir keluar. Luka itu mungkin terlihat mengerikan, tapi tidak mematikan. Tuan Muda Changji menatap Si Tuyi dalam-dalam dan berkata, kembalikan tombakku. Dia tidak suka diinjak. Tentu, senyum Si Tuyi sambil melompat dari tombak sambil mengipasi dirinya sendiri. Hal ini membuat tombak itu kembali ke tangan Tuan Muda Changji. Tuan Muda Changji melihat tombaknya sebelum menatap Si Tuyi dengan enggan. Pada akhirnya, dia menoleh ke arah juri, saya kalah. Dia tampak kesepian dengan tombaknya, tetapi tidak ada yang memperhatikannya saat ini. Perhatian semua orang tertuju pada Si Tuyi, yang baru saja mengalahkan Tuan Muda Changji. Mereka tahu bahwa ada satu lagi yang tidak diunggulkan yang muncul. Bab 448 terbaik. Tepat setelah Lin Yun mengalahkan sosok yang bergelar, orang lain melakukan hal yang sama. Tidak ada yang menyangka adegan ini sebelum kompetisi. Bagaimanapun juga, tokoh-tokoh bergelar tak terkalahkan di mata banyak orang dan tidak mungkin bagi mereka untuk kalah kecuali mereka bertemu dengan sesama tokoh bergelar. Tuan Muda Changji sangat kuat, terutama teknik tombaknya. Namun, Si Tuyi lebih kuat dan kekuatannya jauh melebihi Tuan Muda Changji saat dia mengeluarkan martial soul-nya. Bukankah Tuan Muda Ye juga kuat? Karena dia bisa dengan mudah mengalahkan seorang kultivator biasa di alam Istana Ungu, tapi Lin Yun lebih kuat dengan teknik kultivasinya di tahap ke-10. Banyak orang merasakan bahwa era baru akan datang. Kompetisi ini tidak seperti kompetisi sebelumnya dan ada terlalu banyak kejutan. Dengan munculnya begitu banyak tim yang tidak diunggulkan, segala sesuatunya menjadi mungkin. Tidak ada yang yakin siapa yang akan menjadi juara. Dengan sangat cepat, pertarungan terakhir dimulai. Itu adalah pertarungan antara Flying Feather dan Egret. Dua sosok turun ke atas panggung pada saat yang sama ketika sang putri membuat pengumuman. Ini adalah pertarungan yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang. Qin Yu, pertarungan kita tidak akan berakhir saat dimulai. Mengapa kita tidak memutuskan kemenangan kita dengan satu jurus? Dengan cara ini, kita juga bisa menyimpan kartu truf kita untuk bagian akhir kompetisi, usul Erget. Tidak masalah bagiku karena kamu yang akan kalah, senyum Qin Yu dengan tatapan penuh percaya diri. Erget mengerutkan alisnya lalu tersenyum, bukankah kamu sombong? Apa kamu tidak takut kalau ini adalah jebakan? Saya selalu seperti ini. Saya akan menjadi juara dan tidak ada yang bisa menghentikan saya. Tidak Tuan Yunzhen, tidak Tuan Yanxin, dan tidak juga kamu. Hentikan omong kosong ini, kamu bisa memutuskan bagaimana kita bertarung, kata Qin Yu dengan nada sombong. Dia memberikan tekanan yang besar. Jika itu adalah orang lain, orang banyak akan mengira dia terlalu sombong.
Tapi dia adalah Qin Yu, kandidat paling populer di kompetisi gerbang naga. Tidak ada yang berani mengatakan apapun karena dia memiliki kekuatan untuk mendukung kata-katanya. Kalau begitu, ayo kita gunakan teknik telapak tangan. Yang kalah akan menyerah, kata Erget. Aku akan memberimu beberapa saran, ubahlah ke teknik lain. Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menang jika Anda bertanding dengan orang lain. Namun, Anda tidak akan memiliki kesempatan melawan saya jika melawan telapak tangan, senyum Qin Yu. Saya hanya akan tahu setelah kita bertarung. Egret memutuskan untuk tetap menggunakan teknik telapak tangan. Tidak perlu bertanding. Kamu sudah kalah. Qin Yu tiba-tiba mengangkat alisnya dan muncul di hadapan Egret. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan telapak tangannya. Dalam sepersekian detik itu, dia memancarkan cahaya merah yang memiliki aura yang mendominasi. Hal ini membuat Erget yang awalnya percaya diri menjadi terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Yu akan begitu kuat. Aura yang berkobar-kobar itu sendiri membuat Egret merasa seperti sedang dimurnikan di dalam kuali. Tanpa pikir panjang, Egret melemparkan telapak tangannya ke depan. Ketika kedua telapak tangan beradu, kuntul terlempar keluar. Ketika dia jatuh ke tanah, dia memuntahkan 3 suap darah saat energi asal Qin Yu mengamuk di tubuhnya. Seni yang mendalam. Egret menatap Qin Yu dengan tidak percaya. Ini adalah teknik kultivasi tingkat bumi. Bagaimana kamu bisa mempraktikkan teknik kultivasi tingkat bumi? Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Saya sudah bilang kalau kamu tidak bisa menandingi saya dalam hal teknik telapak tangan. Kamu bisa pergi sekarang, kata Qin Yu dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat telapak tangannya dan energi yang berkobar membuat Egret jatuh dari panggung. Seluruh alun-alun terdiam karena terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa pertarungan antara dua tokoh bergelar akan berakhir begitu cepat. Bahkan Tuan Yunzhen membutuhkan 3 jurus untuk mengalahkan lawannya, tapi Qin Yu telah menyelesaikan pertarungan hanya dalam 1 jurus. Berdiri di atas panggung, Qin Yu dengan dominan melihat sekeliling dan memberikan tekanan yang kuat. Astaga, rumor itu ternyata benar. Qin Yu benar-benar mempraktikkan teknik kultivasi tingkat bumi. Aneh kalau dia belum mengamuk. Dia pasti punya rahasianya. Bagaimanapun, dia adalah pangeran. Ini berarti kejuaraan ini adalah miliknya. Keributan meledak dari para penonton saat mereka semua menatap Qin Yu dengan ketakutan. Dengan itu, 16 terbaik telah muncul. Adik laki-laki, tatapannya dipenuhi dengan niat buruk saat dia melihatmu, bisik Chen Xuanjun. Kekuatan Qin Yu telah melampaui harapan semua orang, jadi Chen Xuanjun tidak bisa tidak khawatir akan keselamatan Lin Yun. Semua orang sudah tahu bahwa dia berencana untuk membunuhku dalam kompetisi. Lalu kenapa? Aku berdiri di sini bukan? Aku tidak takut padanya, jawab Lin Yun. Apakah 16 orang terbaik sudah ditentukan? Sebuah suara tua terdengar di alun-alun. Wajah Kaisar Qin berubah dan dia segera berdiri, Tuan Utusan, 16 orang terbaik telah muncul. Menurut aturan, Anda akan memimpin sisa kompetisi. Tidak perlu. Kompetisi ini cukup menarik. Masih ada ketegangan dalam kompetisi dan aku tidak terburu-buru untuk muncul. Bekerja keraslah, anak-anak. Kalian semua bisa mendapatkan hadiah dari saya jika mencapai perempat final. Semakin tinggi peringkat kalian, semakin berharga hadiahnya. Untuk 3 besar, kalian akan diberikan 1 artefak kosmik. Untuk sang juara, saya secara pribadi akan menyetujui salah satu permintaan Anda. Suara orang tua itu terdengar di alun-alun, yang membuat darah semua orang mendidih. Inilah alasan mengapa kompetisi gerbang naga begitu menarik bagi semua orang. Tetapi karena utusan itu mengatakan bahwa masih ada ketegangan dalam kompetisi ini, apakah itu berarti Qin Yu tidak akan menjadi juara? Hal ini membuat semua orang semakin berharap untuk kompetisi ini. Karena utusan itu sudah mengucapkan kata-kata itu, pasti ada yang masih memiliki kartu truf tersembunyi. Anda dapat terus memimpin kompetisi, selama Anda dapat memastikan keadilan, kata utusan itu. Saya tidak akan memihak, jawab Kaisar Qin. Baiklah. Kata-kata utusan itu membuat banyak orang kecewa. Kaisar Qin melihat sekeliling dan mengumumkan, saya yakin Anda semua telah mendengar kata-kata utusan Tuan. Peraturannya akan tetap sama. Kami akan memberi peringkat kepada semua orang di 16 besar sesuai dengan kecepatan Anda mengakhiri pertarungan. Yang pertama akan melawan yang terakhir, yang kedua akan melawan yang terakhir, dan seterusnya. Dengan cara inilah kami akan menentukan 8 terbaik. Lin Yun agak terkejut saat mendengarnya karena dia tidak pernah membayangkan bahwa pertarungan akan ditentukan dengan cara seperti ini. Ini berarti Qin Yu akan menjadi unggulan pertama dan Tuan Yunzhen akan menjadi unggulan kedua.
Ini juga berarti bahwa mereka akan masuk ke 8 besar tanpa masalah. Semakin tinggi peringkat Anda, semakin lemah lawan Anda. Kemudian lagi, banyak orang yang secara alami tidak senang dengan peraturan tersebut. Bagaimanapun, siapapun yang akan menghadapi Qin Yu dan Tuan Yunzhen pasti akan dikalahkan. Kemudian lagi, metode ini sangat efektif dalam menentukan 8 terbaik secepat mungkin. Lin Yun tahu bahwa peringkatnya tidak akan tinggi karena lawannya adalah Tuan Muda Ye dan dia menggunakan lebih dari 200 jurus. Beberapa waktu kemudian, Luo Feng kembali dengan wajah gelap. Dia pertama kali melihat ke arah Bai Lixuan dan berkata, Bai Lixuan, kamu berada di peringkat ke-8 dan lawanmu adalah Zhou Hong yang berada di peringkat ke-9. Zhou Hong, gumam Bai Lixuan. Zhou Hong adalah keturunan langsung dari klan Zhou dan seorang ahli di Akademi Qin Tian. Lawannya rata-rata, jadi tekanannya tidak terlalu besar pada Bai Lixuan. Kekuatan Zhou Hong sebanding dengan Zuo Yun, jadi seharusnya tidak ada masalah bagimu untuk masuk ke 8 besar, kata Luo Feng. Dipromosikan ke 8 terbaik berarti Bai Lixuan akan menerima gelar dan akan memenuhi syarat untuk perjamuan drakonik. Namun wajah Bai Lixuan tetap tenang tanpa kegembiraan. Dia menjawab, saya akan tetap masuk ke 8 besar meskipun Zhou Hong bukan lawan saya. Luo Feng tersenyum dan ekspresinya berubah menjadi serius ketika dia melihat Lin Yun. Suasana tiba-tiba menjadi tegang karena semua orang bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ye Feng yang telah tersingkir juga memasang ekspresi aneh. Dia secara alami tidak berharap Lin Yun bisa melangkah jauh dalam kompetisi karena dia tersingkir. Bagaimanapun, itu akan menjadi pukulan besar bagi harga dirinya jika Lin Yun berhasil masuk ke 8 besar. Kamu berada di peringkat ke-11 dan lawanmu adalah Tuan Yanxin, kata Luo Feng sambil melemparkan token giok ke Lin Yun. Lin Yun tidak terlalu terkejut bahwa dia berada di peringkat ke-11. Ketika dia meraih token giok dan mengangkat kepalanya, dia secara kebetulan bertemu dengan tatapan Tuan Yanxin. Tuan Yanxin menatap Lin Yun dengan seringai acuh tak acuh namun menyeramkan. Bab 449 Lin Yun vs Tuan Yanxin. Semua orang bertanya-tanya apakah Lin Yun beruntung atau sial. Pertama, dia bertemu dengan Tuan Muda Ye. Sekarang, dia harus menghadapi Tuan Yanxin. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Tuan Yanxin jauh lebih kuat dari Tuan Muda Ye. Tidak hanya Sekte Huanyuan adalah salah satu dari 4 sekte besar, tapi mereka juga memiliki fondasi yang lebih dalam daripada Paviliun Awan Pedang. Selain itu, Tuan Yanxin hanya mengungkapkan puncak gunung es dalam hal apa yang bisa dia lakukan. Dalam pertempuran sebelumnya, dia melenyapkan lawannya dengan kekuatan 10 kuali. Setelah Kaisar Qin membuat pengumuman, alun-alun segera disusul oleh suara gemuruh. Semua orang harus mengakui bahwa mereka yang menduduki peringkat tinggi adalah orang yang beruntung. Praktis tidak ada tekanan bagi mereka untuk mencapai perempat final. Kemudian lagi, tidak diragukan lagi bahwa mereka semua kuat. Bagaimanapun, Qin Yu mengalahkan Egret dengan telapak tangan dan Tuan Yunzhen membunuh lawannya hanya dengan 3 pukulan. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang kekuatan mereka. Tuan Yanxin, anak nakal itu harus mati, kata Wen Yanbo. Sekte Huanyuan memiliki perseteruan yang mendalam dengan Paviliun Pedang Ling Qiao dan Lin Yun telah lama menjadi duri dalam daging di mata Wen Yanbo. Bagaimanapun, murid-murid inti yang dia kirim ke alam teratai iblis untuk membunuh Lin Yun semuanya terbunuh. Selain itu, Wu Mohan dan Zuo Yun keduanya kalah dari Lin Yun dan Bai Lixuan, yang merupakan pukulan besar bagi reputasi mereka. Jangan khawatir. Aku akan membuat budak pedang ini menyesal datang ke Kekaisaran Qin besar, senyum Tuan Yanxin sambil memainkan token di tangannya. Zuo Yun ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengumpulkan keberaniannya, Tetua Wen, Lin Yun adalah orang yang baik menurutku. Selama sekte tidak mengejarnya, dia tidak akan mengejar sekte. Cukup bagi kakak senior untuk memberinya pelajaran. Tidak perlu membunuhnya, belum lagi Paviliun Pedang Ling Qiao tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat. Tetapi saat dia berbicara, dia menerima tamparan dari Wen Yanbo, yang meraung, apa yang kamu bicarakan? Sekte ini menyediakan begitu banyak sumber daya untukmu, namun kamu kalah dari Bai Lixuan. Sekarang Anda ingin berbicara untuk budak pedang. Diam. Tuan Yanxin mencibir dan mulai menegurnya, adik laki-laki Zuo, kamu masih terlalu muda. Tidak masuk akal untuk bersikap lunak pada musuh. Cepat, minta maaf pada Tetua Wen dan jangan bicara seperti itu lagi di masa depan. Wajah Zuo Yun memerah dan dia meminta maaf. Tapi Wen Yanbo tidak lagi peduli dengannya saat dia menatap Lin Yun dengan kebencian yang membara di matanya. Berbagai sekte mungkin duduk jauh,
Tapi mereka semua adalah para ahli, jadi mereka secara alami bisa menguping pembicaraan. Oleh karena itu, banyak sekte mengalihkan perhatian mereka ke sekte Huanyuan. Namun, semua orang tahu tentang perseteruan antara kedua sekte tersebut, jadi tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, hal ini menyebabkan keributan yang cukup besar karena banyak orang berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Kakek tua itu cukup tangguh pada bangsanya sendiri. Luo Feng mengerutkan kening dan memberikan nasihatnya, Lin Yun, hati-hati. Menyerahlah jika kamu tidak mampu mengalahkannya. Tapi ketika dia melihat Lin Yun, dia menyadari ada sesuatu yang tidak biasa dari ekspresi Lin Yun. Dia bisa melihat ada rasa dingin di wajah Lin Yun. Kau mengenal Zuo Yun secara pribadi? Tanya Luo Feng. Tidak juga. Tapi kami pernah bekerja sama di luar sekte dan memburu beberapa binatang iblis bersama-sama. Lin Yun tidak mau berbicara lebih banyak karena niat membunuh berkedip-kedip di matanya. Dia mungkin tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Zuo Yun, tapi dia menghormati yang terakhir. Ini tidak ada hubungannya dengan perseteruan antara kedua sekte. Tapi Lin Yun terkejut karena Zuo Yun akan berbicara untuknya. Kemudian lagi, Zuo Yun mungkin mengira dia akan dibunuh oleh Tuan Yanxin, yang akan sangat disayangkan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Wen Yanbo akan sangat tidak senang karena Zuo Yun kalah dari Bai Lixuan dan dia akan menamparkan Zuo Yun karena berbicara untuk Lin Yun. Jangan khawatir, aku tidak akan mati dalam waktu dekat. Lagi pula, aku masih harus menginjak wajah Wen Yanbo dan menamparkan wajahnya. Saat Lin Yun memejamkan mata, aura membunuh muncul di dalam hatinya. Dengan Kaisar Qin membuat pengumuman, perempat final akhirnya dimulai. Pertarungan pertama adalah antara Qin Yu dan Lin Xuan. Lin Xuan dengan tegas mengakui kekalahan dan dengan itu, pemenang pertama muncul. Saat Tuan Yunzhen menghadapi lawannya juga langsung menyerah. Sedangkan untuk Tuan Muda Sui Yue, dia bahkan tidak perlu menghunus pedangnya untuk mengalahkan lawannya. Pertarungan keempat adalah antara Feng Ye dan Sui Wuhen dari Villa Bulan Iblis. Feng Ye muncul sebagai pemenang dan gerbang 100 binatang menjadi sangat gembira. Dengan semakin banyaknya pemenang yang muncul, semakin banyak tokoh-tokoh bergelar yang mulai bermunculan. Dalam 3 tahun ke depan, nama mereka akan menyapu kekaisaran Qin besar dan mereka akan menikmati pusat perhatian. Ketika Bai Lixuan mengalahkan Zhou Hong, sebuah suara yang jelas bergema di alun-alun, pertarungan ke-8, tebing hati sekte Huanyuan vs Lin Yun dari Paviliun Pedang Ling Qiao. Lin Yun dan Tuan Yanxin sama-sama membuka mata mereka. Kedipan dingin melintas di mata mereka dan mereka berdua saling memandang. Semua orang bisa merasakan percikan api yang datang dari mereka dan mereka bahkan belum mulai bertarung. Ini langsung membuat suasana terasa berat. Dia datang. Ini adalah pertempuran terakhir. Aku ingin tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Kedua kartu truf sekte Huanyuan, Wu Mohan dan Zuo Yun kalah dari murid-murid Paviliun Pedang Ling Qiao. Tidakkah kamu melihat bahwa Wen Yanbo begitu gelisah sampai-sampai dia menamparkan seseorang? Ya, ngomong-ngomong, Lin Yun adalah orang yang mantap dan jarang menunjukkan aura membunuhnya. Ada apa dengan dia sekarang? Kau menyadarinya juga. Dan di sini aku pikir mataku mempermainkanku. Mata Lin Yun terlihat menakutkan. Aku belum pernah melihatnya dalam keadaan seperti ini. Para penonton berdiskusi di antara mereka sendiri dengan hangat. 7 orang yang berhasil mencapai perempat final mengalihkan pandangan mereka. Lin Yun akhirnya berdiri dari tempat duduknya sambil membawa kotak pedang di punggungnya. Dia adalah seorang yang tidak diunggulkan yang berhasil melangkah sejauh ini. Dia bahkan membunuh seorang tokoh bergelar dalam kompetisi ini. Kekuatan dan potensi yang dia tunjukkan dalam kompetisi ini telah menarik perhatian banyak orang. Sungguh sebuah kejutan. Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang budak pedang sepertimu akan berteman dengan adikku yang sampah itu, goda Tuan Yanxin sambil tersenyum. Wajah Lin Yun dingin dan dia tidak memperhatikan Tuan Yanxin saat dia perlahan naik ke atas panggung. Sombong sekali. Kau akan segera mati, dengus Tuan Yanxin sambil terbang menuju panggung. Melihat tindakan Tuan Yanxin, Lin Yun yang berjalan ke panggung mengangkat alisnya dan mengeksekusi 7 langkah mendalam. Yang satu seperti pedang tajam yang merobek langit sementara yang lain seperti binatang purba. Ini adalah pertarungan terakhir untuk menentukan 8 besar. Tentu saja, mereka menjadi pusat perhatian semua orang. Saat mereka mendarat di atas panggung, mereka saling menatap satu sama lain dengan tatapan dingin dan aura mereka berbenturan. Saat kaki mereka menyentuh panggung, mereka berdua meluncurkan serangan pada saat yang sama dan mereka menghilang dari pandangan semua orang. Apa yang terjadi? Di mana mereka?
Para penonton kebingungan. Tapi tiba-tiba, ledakan terdengar dari panggung yang menyebabkan seluruh alun-alun bergetar. Bab 450 Pertempuran. Ledakan yang memekakkan telinga itu hampir membuat orang muntah darah. Tetapi ketika mereka pulih dari keterkejutan mereka, wajah mereka berubah ketika mereka melihat ke arah panggung. Ada sebuah pedang yang memancarkan cahaya ungu yang beradu dengan tinju yang keras. Dari sudut pandang mereka, gelombang kejut yang bisa terlihat berdesir di udara. Semua orang dikejutkan oleh bentrokan itu dan banyak orang hampir tidak bisa membuka mata mereka karena angin kencang. Sebagian kultivator yang lebih lemah, bahkan berjuang untuk tetap duduk. Kita harus tahu bahwa panggung observasi berjarak hampir 1000 meter dari panggung, jadi bisa dibayangkan betapa dahsyatnya bentrokan itu. Tidak ada yang bisa membayangkan berapa banyak orang yang akan terluka jika mereka terlalu dekat dengan riak. Mata Lin Yun bersinar dingin dan niat pedang kuasi Xiantiannya melonjak lebih jauh. Sebuah fenomena tercipta di sekelilingnya. Lin Yun telah menciptakan sebuah danau yang diselimuti pegunungan. Sinar pedang yang padat terbang keluar dari pedang pemakaman bunga seperti batu yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke danau, yang menyebabkan riak yang hebat. Setiap sinar pedangnya sangat menakutkan, dan hanya dalam sekejap mata, Lin Yun telah mengayunkan lebih dari 90 sinar pedang dengan sutra pedang Ziyuan. Setiap sinar pedang dapat menekan setiap orang jenius di tahap ke-8. Menarik. Tuan Yanxin mengerutkan kening pada serangan itu. Dia bisa merasakan bahwa Lin Yun jauh lebih kuat dari 3 hari yang lalu dan bahkan dia merasa agak tertekan oleh teknik pedang Lin Yun. Tinju pertempuran Dracula. Dengan musik yang suci terdengar, Tuan Yanxin melontarkan rentetan pukulan. Setiap pukulan seperti drakor yang menyerang dan setelah 10 pukulan aneh, Tuan Yanxin tiba-tiba mundur. Sementara itu, mata Lin Yun bersinar dengan niat membunuh dan dia mengayunkan pedangnya ke bawah. Ini membuat Tuan Yanxin mengerutkan kening saat dia menghindari serangan itu. Ketika pedang Lin Yun menghantam tanah, itu menciptakan luka panjang di tanah yang membentang di luar panggung. Ketika sinar pedang mendarat di tanah di luar panggung, itu langsung menciptakan kawah besar yang menyebabkan seluruh alun-alun bergetar. Para penonton tercengang. Mereka tidak bisa membayangkan betapa kuatnya serangan ini. Bagaimanapun, semua serangan ditahan di atas panggung dengan menggunakan arai. Namun, pedang Lin Yun benar-benar membelah panggung menjadi 2. Mereka tidak bisa mempercayainya. Tuan Yanxin menyipitkan matanya menjadi celah ketika dia melihat adegan ini. Dia tahu bahwa Lin Yun menginginkan nyawanya. Dia mencibir, peningkatanmu sangat mengejutkan. Kamu tidak hanya mencapai tahap ke-10, tapi energi aslimu bahkan bisa menyaingi milikku. Tapi kamu masih terlalu lembut. Biarkan aku menunjukkan padamu arti sebenarnya dari kekuatan. Berserker Rage. Energi Dracula Tuan Yanxin tiba-tiba berubah menjadi merah dan tulang-tulangnya mulai berderak seperti petir yang bergemuruh. Aura kekerasan yang memancar darinya seketika menyebabkan seluruh langit berubah menjadi gelap saat dia melompat ke langit dan melemparkan pukulan ke bawah. Rasanya seperti sebuah gunung runtuh. Akhirnya mengeluarkan kekuatan 10 kuali. Atas nama pedangku, mekarlah. Bunga Ziyuan mekar di belakang Lin Yun dan aura pedangnya langsung mencapai tingkat yang menakutkan. Ketika dia menikam pedangnya untuk berbenturan dengan tinju merah, itu tiba-tiba menyebabkan seluruh panggung kuno mulai runtuh. Seluruh panggung tertutup awan debu dan semua orang menghirup nafas dingin pada adegan ini. Tuan Yanxin sebelumnya menggunakan kekuatan 10 kuali untuk melenyapkan musuhnya, tapi tidak ada yang tahu seberapa kuatnya saat itu. Tapi ketika mereka melihat bagaimana panggung itu runtuh, wajah mereka digantikan dengan keterkejutan. Hanya kekuatan yang berada pada level yang sama yang bisa menunjukkan betapa kuatnya sosok yang bergelar itu. Sungguh menakutkan. Kudengar bahkan alam istana ungu tidak bisa memberikan kerusakan pada panggung. Mereka adalah monster. Apakah mereka benar-benar hanya di alam bela diri mendalam? Banyak dari para kultivator menjadi pucat karena terkejut. Hanya ada satu kuota tersisa di perempat final, jadi semua orang mengharapkan pertarungan sengit dari Lin Yun dan Tuan Yanxin. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pertarungan itu akan begitu ganas. Mereka benar-benar layak disebut jenius yang mengerikan. Beberapa tetua alam istana ungu menghela nafas ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka secara alami bisa mengatakan kalau ini bukan lagi pertarungan di tingkat alam bela diri mendalam. Bahkan mereka yang berada di alam istana ungu awal tidak akan bisa menyebabkan keributan sebesar itu. Ini berarti Lin Yun dan Tuan Yanxin telah melampaui level kultivator alam istana ungu biasa. Mereka terkejut saat menyadari fakta ini. Mereka tidak terkejut bahwa Tuan Yanxin akan memiliki kekuatan seperti itu, tapi Lin Yun juga sekuat ini.
Seberapa dalam Lin Yun menyembunyikan dirinya. Pertarungan antara pedang dan tinju berlanjut di atas panggung. Kekuatan 10 kuali. Lin Yun bisa merasakan bahwa kekuatan Tuan Yanxin adalah asli dan bukan dari teknik rahasia apapun. Lin Yun juga telah mengembangkan fisik pertempuran Drakopan, jadi dia dikejutkan oleh Tuan Yanxin. Dia tahu bahwa dia akan mati jika teknik kultivasinya belum mencapai tahap ke-9. Dia hanya memiliki kekuatan 8 kuali, jadi tidak mungkin dia bisa bersaing dengan Tuan Yanxin. Bagaimanapun, kekuatan 10 kuali senilai 10 kuali adalah tingkat yang sama sekali baru. Budak pedang kecil, apa kau merasa takut sekarang? Fisik pertempuran Drakopanmu tidak ada apa-apanya di mataku. Hahaha. Tuan Yanxin terus menghujani pukulannya di tengah-tengah tawa paniknya. Saat lebih banyak pukulan menghujani Ziyuan Flower, retakan mulai muncul. Di saat yang sama, banyak orang di atas panggung juga melihat sesuatu yang tidak biasa tentang kekuatan Tuan Yanxin. Menarik, Tuan Yanxin sebenarnya benar-benar memiliki kekuatan 10 kuali. Selain itu bukan dari teknik rahasia apapun. Kekuatan 10 kuali adalah sebuah transformasi, sama seperti maksud pedang Xiantian untuk para pendekar pedang. Dia pasti memiliki pertemuan yang beruntung. Itu pasti terkait dengan Gunung Drakopan di Sekte Huanyuan. Tapi meski begitu, tidak ada yang bisa dilakukan Tuan Yanxin pada Lin Yun. Pedang aquaselenik milik Lin Yun telah mencapai tahap perwujudan, belum lagi dia mendorong sutra pedang Ziyuan hingga batasnya. Jadi meskipun Tuan Yanxin memiliki sedikit keuntungan dalam pertarungan, dia masih tidak bisa menahan rasa takut akan serangan Lin Yun. Mati. Tuan Yanxin meraung dan tinju merahnya bermanifestasi menjadi seekor binatang purba yang menyerbu ke arah Lin Yun, ingin melahapnya secara utuh. Menyebar. Lin Yun memfokuskan pandangannya dan melemparkan bulan yang memancar yang membentuk sinar pedang ungu. Langit dan bumi bergetar karena bentrokan antara dua serangan itu dan panggung hancur total. Kawah-kawah terlihat di mana-mana dan angin ribut yang dahsyat membuat semua orang menyipitkan mata. Bentrokan itu terlalu menakutkan. Hal ini mengejutkan semua peserta yang tersingkir. Mereka tahu bahwa bukan keberuntungan Lin Yun dan Tuan Yanxin bisa sampai sejauh ini. Dengan bentrokan hebat lainnya, keduanya terpisah satu sama lain. Haha, aku tidak pernah menyangka bahwa budak pedang sepertimu akan mampu mendorongku sejauh ini. Tapi ini adalah akhirnya. Kau ditakdirkan untuk mati saat kau menginjak panggung ini. Aku akan menggunakan hidupmu untuk membersihkan penghinaan dari Sekte Huanyuan. Wajah Tuan Yanxin akhirnya mulai terlihat serius. Lin Yun mengangkat alisnya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, pedang pemakaman bunga yang berdengung di tangannya telah menyatakan tekadnya.